Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3111 Asal-usul pola ilahi. Kiang. Pada saat ini, petir berbentuk naga emas tiba-tiba berubah menjadi pedang emas, terjerat petir, dan menerbangkan tripod merah dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria yang mengendalikan kuali merah terkejut. Dia sangat menyadari kekuatan harta rahasia ini. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa jika pihak lain tidak memiliki harta rahasia yang lebih kuat, maka kekuatan orang ini akan terlalu menakutkan. Ci. Sambaran petir emas menyapu, dan pria berambut merah itu tersandung ke belakang karena terkejut. Darah mengalir di pipinya, dan hampir separuh kepalanya terpenggal. Engah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang emas lainnya menyerang, membunuh pria berambut merah di tempat, menyebabkan darah beterbangan kemana-mana. Kamu benar-benar berani membunuh orang dari sekte surgaku? Semua orang yang hadir sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Pria berambut merah itu menyimpan harta rahasia, yang menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan sekte surga. Pembunuhan orang seperti itu tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap sekte Bliss. Ini tamparan di wajah Ci Guoguo. Kenapa kamu tidak berani? Luo Xiu berjalan berkeliling seperti dewa pembunuh, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Aura agung sepertinya telah berubah menjadi bentuk naga, melesat ke langit dan mengguncang 9 langit. Para biksu dari sekte Bliss mengambil tindakan satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Membunuh sepenuhnya, Luo Xiu membunuh semua musuh dan melangkah menuju titik tertinggi puncak gunung. Di langit di atas puncak gunung, terdapat pendar berbentuk naga yang bersinar, berisi kekuatan penciptaan gerbang jalan kuno. Dikatakan bahwa cahaya di sini adalah cahaya peri yang paling kuno. Jika bisa dimurnikan, bisa merangsang potensi dan menyehatkan jiwa. Para biksu muda yang dihalangi untuk mendaki gunung semuanya bersemangat, dan mereka melihat punggung Luo Xiu dengan kekaguman dan kekaguman. Orang ini sangat kuat, dia pasti orang yang hebat. Apakah dia membela saya? Sekte kebahagiaan memiliki kaisar suci yang bertanggung jawab dan memiliki dasar yang kuat. Bisakah dia melawannya sendirian? Semua orang menatap punggung Luo Xiu. Beberapa orang tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka ragu-ragu. Tapi masih ada bagian dari diriku yang mengikutinya, bersemangat dan menantikannya. Luo Xiu, yang berjalan di depan, tenang dari awal sampai akhir. Setelah mengalami kebangkitan garis keturunan ke-6 dan nirwana ke-4, dia mungkin masih sedikit waspada terhadap orang-orang berkuasa di atas tingkat pencerahan. Tetapi pada tingkat alam leluhur ini, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, dia tidak takut. Wus, Deus, Deus. Sinar cahaya yang keluar terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan murid-murid sekte surga lainnya mendapat berita itu dan bergegas mendekat. Luo Xiu tidak mempedulikan hal ini, dan hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan. Aura di tubuhnya tertahan, dia tidak terlihat kuat, tetapi ada keagungan yang agung dalam dirinya, seperti rahmat yang tak terkalahkan, yang membuat hati semua orang bergetar. Kamu terlalu sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan sekte surga kita sendirian? Tahukah kamu bahwa sekte surga kita adalah sekte terkuat di Yuanwang Dautian? Banyak murid sekte surga yang terlihat jelek. Di masa lalu, mereka mendikte dan merajalela di Yuanwang Dautian. Kapan mereka pernah menderita kemarahan seperti ini? Berdengung. Namun, Luo Xiu tidak memiliki jawaban apapun, tetapi sosoknya menghilang dalam sekejap, dan kemudian seorang murid kasar dari sekte surga terbunuh dan meledak menjadi kabut darah. Ketika semua orang bereaksi, mereka hanya melihat Luo Xiu mengayunkan tinjunya. Kekuatan pukulannya begitu dahsyat dan mendominasi sehingga para murid sekte surga, yang berada di tingkat ke-12 nenek moyang mereka, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum semua orang sadar, sosok Luo Xiu menghilang lagi dan kembali ke tempat yang sama, masih berjalan perlahan dan mendaki gunung. Dia membunuh dengan tenang dan tegas. Adegan dan metode seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bunuh dia. Seorang murid dari sekte Bliss meremas formula ajaib di tangannya, dan harta rahasia kuali merah yang sebelumnya milik pria berambut merah menunjukkan kekuatannya lagi. Harta rahasia ini hanya dapat dikendalikan dengan metode rahasia khusus dari sekte Bliss, jadi meskipun Luo Xiu baru saja membunuh pria berambut merah, dia tidak mengambil harta rahasia ini. Bagaimanapun, harta rahasia ini sangat kuat, tetapi tidak dapat menarik perhatian Luo Xiu. Pada saat yang sama, murid-murid lain dari sekte Bliss juga mengambil tindakan satu demi satu. Salah satunya menggunakan segel besar. Segel besar ini memadatkan kekuatan tatanan bumi. Ada paksaan yang mengerikan datang, mengunci Luo Xiu, dan sepertinya dia dipenjara, disegel, dan ditekan. Menekan segel surga.
Di belakang Luo Xiu, seorang biksu muda berseru, juga mengingatkannya. Masing-masing harta rahasia ini tidak biasa, tetapi telah disempurnakan secara pribadi oleh para tetua sekte surga. Bahkan jika itu ditempatkan di tangan para murid alam leluhur ini, itu dapat mengerahkan kekuatan yang besar. Jelas sekali, generasi tua dari sekte surga bekerja sangat keras hanya untuk memungkinkan murid-murid mereka memperoleh kekayaan yang lebih besar di tanah jalan kuno. Dapat juga dilihat dari sini bahwa sekte surga memiliki dasar yang baik, dan ada lebih dari satu atau dua harta rahasia seperti ini. Oleh karena itu, sekte surga berani langsung memblokir jalan, sehingga orang-orang dari sekte lain dan keluarga sekte surga berani marah namun tidak berani bersuara. Perlawanan sekecil apapun adalah nasib dibunuh. Ada banyak murid sekte surga, dan seiring semakin banyak orang berkumpul, setidaknya ada ratusan murid sekte surga yang menyerang Luo Xiu saat ini. Berdengung. Menghadapi pengepungan seperti itu, Luo Xiu masih berdiri di sana, hanya dengan cahaya keemasan indah yang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi rune. Rune ini adalah cara yang dikuasai Luo Xiu setelah mengatasi kesengsaraan dan memadatkan esensi langit dan bumi menjadi rune. Menggabungkan metode ini dengan teknik pola ilahi kaisar kuno memungkinkan dia untuk secara samar-samar memahami jejak pola kuno baru-baru ini. Misterius. Pola kuno tampaknya merupakan kekuatan orisinal. Tao di era tanpa akhir adalah dari hukum ke aturan, dan kemudian dari aturan ke ketertiban. Oleh karena itu asal-usul hukum adalah peraturan, dan asal-usul peraturan adalah ketertiban, tinggal ditelusuri kembali ke sumbernya. Cara yang paling kuno adalah dari pola ketuhanan ke pola kuno, jadi asal mula pola ketuhanan adalah pola kuno. Jika Anda menguasai pola kuno, itu setara dengan menguasai kekuatan asli dari jalan paling kuno. Hal ini membuat Luo Xiu tiba-tiba menyadari mengapa iblis kuno mengatakan bahwa seni pola dewa hanyalah tipuan, dan hanya dengan menguasai pola kuno seseorang dapat benar-benar mendapatkan akses ke istana. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan kecemerlangan tanpa akhir, seolah-olah dapat menerangi zaman kuno dan modern, bersinar terang untuk suatu zaman. Semua serangan diblokir, dan rune itu seperti bintang, menjatuhkan kuali merah terus-menerus, membuatnya sulit untuk dilawan. Pada saat yang sama, Luo Xiu perlahan mengangkat jarinya, yang seperti pedang, dan mengayunkannya ke udara. Segel yang ditekan dibelah dengan pedang jari dan dihancurkan di tempat. Ledakan. Saat perang pecah, Luo Xiu menghadapi musuh sendirian, dikelilingi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang yang menahan bulan. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, bahkan jika dia tidak menggunakan sihir Tao apapun, dia masih memiliki kekuatan yang tak terkalahkan untuk menelan gunung dan sungai. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Selama dia mengambil tindakan, seseorang pasti akan mati. Para biksu muda di kejauhan menyaksikan dengan antusias dan kekaguman di mata mereka. Selama bertahun-tahun, anggota sekte kecil dan keluarga mereka menderita perundungan dan penindasan oleh sekte surga. Sekarang mereka melihat seseorang merawat orang-orang dari sekte surga. Ketika dia mulai membunuh, dia tiba-tiba merasakan keluhan dan rasa malu yang tertahan di hatinya membuat darah di tubuhnya mendidih, dan dia ingin bergegas dan bertarung. Bab 3112, terbunuh di tengah jalan. Ledakan. Kuali Dewa Merah selalu terhempas. Murid dari sekte surga yang bersama-sama mengendalikan kuali merah meledak dan mati di tempat. Murid-murid muda dari sekte surga sangat kuat dalam hal jumlah. Namun dengan begitu banyak orang yang bergabung untuk menghadapi Luo Xiu sendirian, mereka menjadi lemah dan merasa sulit untuk bersaing. Pada saat yang sama, di luar gerbang jalan kuno, tetua tertinggi dari sekte kebahagiaan, Kaisar Suci, menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk menunjukkan pemandangan di dalam gerbang jalan kuno, memungkinkan dunia luar untuk melihat pemandangan ini. Orang-orang kuat dari semua sekte besar dan keluarga bangsawan tercengang. Sekte Bliss telah mengumpulkan kekuatan besar di Yuanwang Dautian, dan seorang biksu muda berani bertarung sendirian. Siapapun dapat melihat pada saat ini bahwa biksu muda yang mengambil tindakan pastilah seorang keajaiban di tingkat keajaiban, dan hanya keajaiban di tingkat keajaiban yang dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat di alam yang sama. Dengan kekuatannya sendiri, Luo Xiu seperti dewa. Auranya yang luas memenuhi seluruh dunia, menekan 9 langit dan menghadap ke 10 negeri. Ah! Jenius muda dari Sekte Bliss berteriak. Bahkan master peringkat teratas di antara generasi muda hanyalah lelucon di depan Luo Xiu. Dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakannya. Engah! Pemuda yang dikenal sebagai anggota generasi muda nomor 1 dari Sekte Bliss itu diledakkan oleh sebuah pukulan dan jiwa serta raganya hancur. Kiang! Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambai, menebas secara horizontal dengan energi pedangnya. Kepala-kepala terbang satu demi satu.
Telapak tangannya seperti pedang yang tiada taranya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di kejauhan, puluhan ribu biksu muda tercengang. Hanya satu orang yang membunuh tubuh sekte surga dari segala arah. Hampir semua orang terbunuh, dan darah mengalir di sungai. Ini sungguh menakutkan. Adegan itu benar-benar sunyi, dan banyak orang gemetar. Kamu binatang jahat, kamu sangat berani. Di luar gerbang jalan kuno, beberapa raja suci dari sekte kebahagiaan sangat marah. Mata mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan suara mereka benar-benar melampaui batasan ruang dan waktu dan memasuki ruang di dalam gerbang jalan kuno. Apakah sekte kebahagiaan tertinggi sombong? Kalau begitu, selama aku di sini, tidak akan ada tempat bagi sekte kebahagiaan tertinggi di puncak gunung di ujung gerbang bulan kuno. Luo Xiu berdiri di lereng gunung dan secara alami mendengar suara orang-orang kuat dari sekte Bliss yang datang dari dunia luar. Aku akan berdiri di sini. Aku akan membunuh salah satu orang dari sekte Bliss. Jika mereka datang berdua, aku akan membunuh sepasang. Aku akan membunuh sebanyak mereka datang. Kata-kata ini membuat orang kuat dari sekte surga yang berada di luar dunia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Untuk waktu yang lama, sekte Bliss telah mendominasi dunia di Yuanwang Dautian. Kapan pernah diprovokasi seperti ini? Orang ini jelas bukan biksu dari Yuanwang Dautian kita. Dia seharusnya menjadi anak ajaib dari Dautian lain. Ada juga orang kuat dari Bliss Sect dengan wajah tenang dan analisis yang sangat rasional. Meskipun ada banyak tradisi Tao di dunia Tao, tidak banyak yang dapat mengembangkan kejeniusan tingkat jenius, dan bahkan lebih sedikit lagi kejeniusan di antara para kultivator biasa. Orang ini memiliki bakat jenius, tetapi dia tidak memenangkan tempat. Di surga Tao yang kuat itu, tetapi datang ke kami, Yuanwang Dautian, jelas menghindari sesuatu. Harus dikatakan bahwa setelah bertahan lama, betapapun bodohnya orang, mereka telah menjadi manusia. Terlebih lagi, bagaimana bisa ada orang bodoh di antara para beku yang dapat berkultivasi hingga tingkat pencerahan ke atas? Tapi bagaimanapun juga, perilaku Luo Xiu bisa dikatakan telah menyinggung sekte surga sampai mati. Sekelompok orang kuat berada di dunia luar dan ingin segera masuk dan menamparnya sampai mati. Pada saat ini, di ujung ruang dalam gerbang surga kuno, Luo Xiu berdiri sendirian di lereng gunung, merasa kuat dan mendominasi orang lain. Saat dia berdiri di sini, tidak ada yang berani melangkah maju, dan satu oranglah yang menghalangi jalan dan tidak ada yang bisa membukanya. Junior yang sombong. Jadi bagaimana jika kamu seorang jenius? Beraninya seorang leluhur berani menantang keagungan sekte surga kita? Untuk merebut kuota kali ini, sekte surga mengirimkan banyak murid. Dalam hal landasan dunia Tao, terlalu mudah untuk membina leluhur muda. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, masih ada beberapa orang yang sangat kuat di antara mereka, yang merupakan yang terbaik di bidang yang sama. Namun, meskipun orang-orang ini memiliki harta rahasia yang kuat, mereka seperti ayam dan anjing yang disembelih ketika mereka bertemu monster sekuat Luo Xiu yang bisa disebut menantang surga. Mereka sama sekali bukan lawan dengan level yang sama. Kalian semua bisa mendaki gunung. Orang-orang dari sekte surga bisa kabur sejauh yang mereka bisa. Jika kalian berani maju, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Luo Xiu memberi perintah. Saat suaranya turun, ratusan ribu biksu mulai mengambil tindakan, semuanya mendaki gunung. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Luo Xiu bersinar, dan sebuah rune terbang keluar, berubah menjadi cahaya pedang, dan menebas langsung ke kerumunan, karena ada murid sekte surga yang bersembunyi di dalam, yang juga ingin memancing di perairan yang bermasalah. Serangan Luo Xiu yang tiba-tiba mengejutkan banyak biksu. Meski banyak orang, namun hati masyarakat tidak bersatu. Melihat serangan mendadaknya saat ini, mereka semua ketakutan. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa cahaya pedang yang menyerang mengandung kekuatan keteraturan yang hanya bisa dikuasai oleh yang berkuasa di alam pencerahan. Ah! Cahaya pedang ini tidak menyerang tanpa pandang bulu, tetapi hanya membunuh 5 atau 6 orang, dan orang-orang ini semuanya adalah murid sekte surga. Meskipun mereka bersembunyi di tengah kerumunan, Luo Xiu telah bertarung dengan orang-orang dari sekte Bliss dan bisa merasakan aura di tubuh mereka. Pengadilan kematian. Binatang jahat. Orang kuat dari sekte surga yang berada di luar sangat marah hingga dia muntah darah. Tapi Luo Xiu tidak bisa berdiri di sini dan dihalangi sepanjang waktu. Karena jumlah tempat untuk mendaki ke puncak gunung terbatas, jika dia tetap terjebak di sini sampai semua orang mendaki gunung, dia juga akan kehilangan kesempatan untuk memasuki jalur kuno tersebut. Dimulai dari setengah jalan mendaki gunung, jika ingin mendaki gunung akan merasakan tekanan yang agung, terus-menerus menekan dari puncak gunung. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar tekanannya, sehingga tidak ada yang bisa terbang ke sini sama sekali dan hanya bisa berjalan kaki. Ketika Luo Xiu mulai pergi, seseorang telah berjalan setengah jalan mendaki gunung.
Orang-orang ini berjalan sangat keras, tetapi ketika Luo Xiu berjalan melewati mereka, mata semua orang melebar, seolah-olah mereka melihat hantu. Luo Xiu terlihat bergerak sangat cepat, secepat terbang, hampir seperti berlari. Hal ini menyebabkan keributan di antara orang-orang di belakang. Bukankah ini terlalu agresif? Itu datang tiba-tiba, dan itu sangat mendominasi. Kami masih bekerja keras di tengah jalan mendaki gunung, tapi dia mampu berjalan jauh tanpa hambatan. Sepertinya dia telah tiba di halaman belakang rumahnya sendiri. Saat semua orang membicarakan tentang rasa iri, Luo Xiu telah mencapai posisi yang lebih tinggi. Meski tekanannya lebih besar, tekanan kuat ini hanya ditujukan pada leluhur yang lebih lemah. Untuk monster seperti Luo Xiu, dia tidak punya banyak perasaan sama sekali. Gunung ini megah sekali, dengan ratusan ribu orang yang mendakinya, dan tidak terkesan ramai sama sekali. Jika dilihat dari kejauhan terlihat seperti sekelompok semut yang sedang memanjat rapat di batang pohon besar. Setelah beberapa saat, Luo Xiu berhenti. Dia merasa tekanan di sini tepat. Akan sulit bagi sebagian besar petani biasa untuk sampai ke sini. Hanya leluhur jenius yang berasal dari kekuatan kuat yang bisa sampai di sini. Jadi dia berencana menunggu di sini. Jika ada orang dari Sekte Surga yang muncul, dia akan membunuh mereka. Karena Luo Xiu tahu betul bahwa dia dan Sekte Bliss sudah menjadi musuh bebuyutan. Jadi karena mereka adalah musuh, dia pasti tidak akan melewatkannya jika dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan mereka. Tidak lama kemudian, seseorang berjalan. Saat dia melihat sosok Luo Xiu berdiri tidak jauh seperti iblis, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kamu mencoba membunuh mereka semua? Apakah kamu tidak takut setelah kamu pergi dari sini? Aku, tetua tertinggi dari Sekte Surga, akan membunuh 10 klanmu dengan tanganku sendiri. Beberapa murid Sekte Surga tampak galak dan marah. Jika aku tidak membunuhmu, akankah tetua tertinggimu melepaskanku? Luo Xiu mencibir dengan nada menghina. Dia sudah lama bosan mendengar ancaman seperti itu. Di saat yang sama, semua orang di belakang mereka juga memperhatikan pergerakan di sini, dan mereka semua merasa takjub. Mereka awalnya mengira bahwa pendakian Gunung Luo Xiu berarti dia menyerah pada serangan terakhir terhadap Sekte Bliss. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa orang ini sudah menunggu di atas sebelumnya, menunggu orang-orang dari Sekte Surga datang dan mati. Bunuh dia. Beberapa murid Sekte Surga mengertakkan gigi. Karena mereka tidak punya jalan keluar, dan ada orang di belakang mereka. Namun, orang-orang ini masih bukan tandingan Luo Xiu. Aliran darah mengalir dari mereka yang terbunuh di jalan pegunungan. Luo Xiu berdiri di sini dan membunuh ratusan orang dari Sekte Surga sebelum berbalik dan melanjutkan pendakian gunung. Ini keterlaluan. Aku, 7 putra kebahagiaan, akan melawanmu sampai mati hari ini. 7 murid dari Sekte Bliss berkumpul, dan masing-masing dari mereka memiliki cahaya terang yang menyinari tubuhnya. Jelas sekali ada senjata ajaib ampuh yang tersembunyi di tubuhnya. Awalnya, kami berencana menggunakan kartu truf ini setelah memasuki jalur kuno, tapi sekarang kami harus menyia-nyiakannya untukmu. Kamu akan mati tanpa penyesalan. Meskipun kamu sangat kuat dan bisa disebut anak ajaib, kamu pasti akan mati di sini hari ini. Jika kamu berani melawan Sekte Surga kami, kamu pantas mati. 7 biksu muda melangkah maju bersama-sama, dan sebuah manik terang terbang keluar dari tubuh, seperti 7 bintang, melayang di langit di atas kepala mereka. Hanya kamu. Luo Xiu mengabaikannya dan mengangkat 1 jari, kemarilah dan mati, dan aku akan mengirimmu pergi. Pada saat yang sama, anggota kuat dari Sekte Surga yang berada di luar juga menyaksikan adegan ini. Ada proyeksi di kehampaan, menunjukkan pemandangan di gerbang kuno. Tetua tertinggi dari Sekte Bliss, orang kuat di alam Kaisar Suci, tidak menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya ketika banyak muridnya terbunuh. Tetapi ketika 7 putra terberkati muncul, Kaisar Suci sedikit mengernyit. Tidak ada yang peduli dengan pertarungan penciptaan ini. Ia pun melakukan banyak persiapan untuk hal ini, terutama menaruh harapan besar pada 7 putra kebahagiaan dan memberi mereka kekuatan yang dahsyat. Kartu truf. Namun, ini belum memasuki jalur kuno. Itu hanya perebutan kuota. 7 putra surga akan menggunakan kartu truf mereka. Jika mereka memasuki tanah jalan kuno, niscaya itu sama dengan kehilangan kemenangan yang menentukan. Cara. Ledakan. 7 putra kebahagiaan mengambil tindakan. Api keluar dari manik-manik yang tergantung di atas kepala salah satu mereka, mengembun menjadi cahaya pedang, dan menebas ke arah Luo Xiu. Beraninya kamu menggunakan metode ini untuk melakukan semua yang ada di depanku? Luo Xiu mengabaikannya dan membuat pedang menyala. Cahaya pedang tersapu, dan apinya runtuh. Namun, nyala api itu tidak menghilang, melainkan berkumpul kembali dan menjadi abadi. Pada saat yang sama, manik yang tergantung di atas kepala bergabung dengan murid-murid Sekte Surga,
dan aura yang kuat memenuhi udara dalam sekejap, sebanding dengan keajaiban. Harta karun rahasia yang dimurnikan dengan biji Tao? Luo Xiu menyipitkan matanya dan menatap manik-manik yang melayang di atas kepala 7 putra terberkati. Jelas sekali, manik-manik yang dipegang oleh ketujuh orang ini semuanya adalah harta rahasia yang dimurnikan dengan biji Tao. Menggabungkan mereka untuk memberkati tubuh mereka setara dengan menerima berkah dari kekuatan keteraturan, dan dapat berdiri bahu-membahu dengan penyihir tingkat jenius. Karena selama mereka bisa disebut jenius, pada dasarnya mereka telah menguasai beberapa misteri kekuatan keteraturan. Bagi banyak kekuatan besar, benih Tao tidak sulit didapat. Namun bukan berarti Anda bisa memurnikan harta rahasia tersebut dengan memperoleh benih Tao. Ada banyak detail di dalamnya. Jika tidak, Anda dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan Anda ke level Tianjiao, dan level Tianjiao akan menjadi terlalu tidak berharga. Membunuh. Para murid dari Sekte Kebahagiaan Tertinggi yang disatukan dengan harta karun rahasia benih Tao datang untuk membunuh, dengan api berkobar di sekujur tubuh mereka. Mereka mengendalikan tatanan api dan memadatkannya menjadi cambuk api yang panjang. Menghadapi serangan seperti itu, Luo Xiu masih berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Cahaya ilahi yang meresap ke dalam tubuhnya mengembun menjadi rune, menghalangi cambuk api untuk mendekati tubuhnya. Ledakan. Pada saat ini, murid kedua dari Sekte Surga mengambil tindakan. Ia juga menyatu dengan harta rahasia Taoisme. Guntur yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia menguasai tatanan guntur dan berubah menjadi palu dewa petir. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam Luo Xiu dengan keras. Guntur sangat kuat. Namun bagi Luo Xiu, itu sama sekali tidak populer, karena dia telah mengalami bencana petir yang jauh lebih mengerikan dari ini. Yang mengejutkan adalah ketika guntur yang dahsyat itu mendekat, Luo Xiu tidak menahannya, tetapi membiarkan guntur itu menimpanya. Namun, bahkan busur petir pun tidak keluar, dan semuanya diserap oleh tubuhnya. Segera setelah itu, guntur yang dahsyat beredar di tubuhnya, dan dengan jari biasa, naga guntur itu meraung, menjadi lebih kuat. Metode naga petir. Luo Xiu juga memiliki kekuatan tatanan petir, dan menggunakan teknik petir di depannya hanyalah sebuah tipuan. Tuan ayam dan anjing. Membuat segel dengan tangannya, Luo Xiu terlalu malas untuk terus membuang waktu. Normalisasi. Dia menggabungkan teknik naga guntur, teknik pola ilahi kaisar kuno, dan kekuatan menekan Tao untuk melakukan teknik 3 pengembalian terlarang ke 1. Meskipun dia telah mencapai titik di mana dia dapat menggabungkan 5 kekuatan terlarang menjadi 1, tidak perlu menggunakan cara terkuat untuk melawan orang-orang ini. Ledakan. Dengan kekuatan 1 pukulan, ketujuh putra surga terbang mundur, meludahkan darah dari mulut mereka, dan manik-manik yang menyatu di tubuh mereka juga terlempar dan hancur di udara. Apa? Harta rahasianya telah rusak? 7 orang bekerja sama untuk mengaktifkan harta rahasia, tetapi kekuatan tempur mereka setara dengan 7 orang jenius, dan mereka bukanlah musuh tunggal. Apakah mereka berada di dalam gerbang jalan kuno atau di luar? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Karena ia sangat kuat, sangat ganas dan menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? 7 putra kebahagiaan langsung panik dan kehilangan harta rahasia yang bisa diandalkan. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka. Hal ini membuat mereka sadar akan bahayanya, dan reaksi pertama mereka adalah melarikan diri. Namun, Luo Xiu tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia menyerang dengan guntur, membuat segel dengan telapak tangannya, dan dengan cipratan darah, ketujuh orang itu terbunuh, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Orang-orang dari Sekte Surga, dengar, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa datang dan mencoba. Setelah meninggalkan kata-kata dingin, Luo Xiu berbalik dan terus mendaki gunung. Ada gerbang jalan kuno di puncak gunung. Sinar cahaya berbentuk naga itu mengandung misteri, jadi dia tidak akan melewatkannya. Tidak lama kemudian, Luo Xiu sudah tidak jauh dari puncak gunung. Dari posisi ini, dia bisa melihat sekeliling, seolah-olah seluruh ruang di mana gerbang jalan kuno itu berada bisa dilihat dari manapun. Tekanan di sini sudah sangat kuat. Luo Xiu memperkirakan hanya seorang jenius dengan level keajaiban tiada taraf yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Kalau tidak, bahkan keajaiban terbaik pun tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika dia berhasil sampai di sini. Namun, Luo Xiu berdiri di sini dengan santai. Dia bahkan tidak berhenti, tapi terus ke atas. Nampaknya kita sudah sangat dekat dengan puncak gunung, namun setiap langkah di sini akan menambah kesulitannya. Setelah beberapa saat, bahkan tulang Luo Xiu mengeluarkan suara retak. Mengambil langkah ke depan, dia merasa seolah-olah ada gunung suci yang berdampak padanya. Tulangnya mati rasa karena guncangan, dan dia pikir tulangnya akan hancur.
Menurut situasi ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Yuanwang Dautian yang bisa naik ke puncak, bukan? Luo Xiu mengerutkan kening. Dia merasa telah salah berpikir sejak awal. Apakah dia bisa mendapatkan tempat untuk memasuki jalan kuno tidak ada hubungannya dengan apakah dia bisa mendaki puncak gunung. Luo Xiu tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi di dalam gerbang jalan kuno. Jadi dia tidak tahu seberapa besar keributan yang dia timbulkan karena pergi jauh-jauh ke sini. Berada di Yuanwang Dautian, apakah itu orang-orang kuat dari Sekte Bliss atau Sekte dan keluarga lainnya? Mata mereka membelalak tak percaya ketika mereka melihat bahwa dia sangat dekat dengan puncak gunung. Dalam sejarah Yuanwang Dautian kita, sepertinya belum pernah ada orang yang bisa mendaki puncak gunung, bukan? Jangankan mendaki ke puncak, walaupun sudah dekat dengan puncak gunung, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Kalau santai sedikit saja, kamu akan gagal. Tapi orang ini akan mendaki ke puncak tanpa ada apa-apa. Usaha sama sekali. Ini setara dengan menciptakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Yuanwang Dautian kita. Dengan suara yang luar biasa. Dalam pemandangan yang disajikan dalam kehampaan, Luo Xiu mencapai puncak gunung tanpa jeda. Berdiri di puncak gunung, rasanya seperti berada di kabut peri, dengan sinar cahaya berbentuk naga berkelap-kelip di sekeliling Anda. Luo Xiu perlahan mengulurkan tangannya. Saat tangannya menyentuh cahaya berbentuk naga, sebuah pesan misterius dikirimkan ke pikirannya. Cahaya peri paling kuno adalah intisari kental dari langit dan bumi paling kuno. Dibutuhkan 100.000 tahun untuk membentuk sinar, jutaan tahun untuk berubah menjadi cahaya peri, puluhan juta tahun untuk mengubah cahaya peri menjadi awan, dan miliaran tahun untuk berubah menjadi naga. Hati Luo Xiu terkejut. Dia bisa merasakan cahaya abadi kuno ini mengandung aura yang sangat misterius. Jika bisa dimurnikan dan diserap, jiwanya bisa berubah lagi. Anda harus tahu bahwa setelah melampaui kesengsaraan, kesadaran jiwanya telah menembus alam leluhur, dan asal-usul jiwanya telah berubah menjadi penjahat emas, mengintegrasikan dewa-dewa paling kuno dan tak ada habisnya serta metode budidaya Tao. Sungguh hal yang bagus. Hati Luo Xiu berdebar kencang. Jika dia menerobos ke alam pencerahan, cahaya abadi kuno ini pasti akan memainkan peran besar. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya abadi yang paling kuno. Di saat yang sama, celah di antara alisnya terbuka, dan dia membuka pintu. Pria emas kecil yang duduk bersila di kedalaman lautan kesadaran perlahan mengangkat tangannya. Titik. Berdengung. Telapak tangan emas terbang dari antara alis Luo Xiu, meraih sinar cahaya, seolah-olah meraih naga berkaca yang mulia, dan kemudian ditarik kembali ke kedalaman lautan kesadaran. Luo Xiu tidak memurnikan cahaya berbentuk naga ini, karena itu adalah bentuk cahaya abadi paling kuno yang dapat terkondensasi setelah ratusan juta tahun. Dia meninggalkan cahaya berbentuk naga di lautan kesadaran, mengelilinginya seperti naga muda. Pria kecil emas yang berubah dari asal mula jiwa melayang. Hanya ada satu cahaya peri. Setelah diambil oleh Luo Xiu, hanya perlu ratusan juta tahun untuk memadat kembali. Miliaran tahun bukanlah apa-apa dibandingkan dengan sejarah luas yang tak ada habisnya. Namun terlalu sedikit orang yang dapat mencapai ujung jalan kuno dan mendaki ke puncak gunung. Setidaknya akan sulit bagi seorang jenius yang tiada taranya untuk melakukannya. Luo Xiu dapat membayangkan ada cahaya peri di gerbang kuno yang berhubungan dengan Yuanwang Dautian. Maka pasti akan ada beberapa di gerbang Dao kuno Dautian lainnya. Saat Luo Xiu turun dari puncak gunung, matanya tiba-tiba mengecil, karena dalam sekejap banyak niat membunuh yang mengunci dirinya. Ledakan. Berkas cahaya terbang masuk, dan cahaya terang langsung membanjiri area luas tempat Luo Xiu berada. Segala jenis senjata magis dan jalur magis, ratusan atau bahkan ribuan, semuanya mengunci Luo Xiu dan menyerangnya dengan ganas. Dia telah memperoleh ciptaan paling kuno, bunuh dia. Seseorang berteriak, dan di antara orang-orang yang menembak Luo Xiu, selain murid dari Sekte Surga, ada juga orang-orang dari kekuatan Yuanwang Dautian lainnya. Sebelumnya, Luo Xiu mencegat dan membunuh murid-murid Sekte Surga karena ada keluhan dan konflik antara kedua pihak. Dan mereka yang tidak memiliki keluhan atau dendam terhadap Luo Xiu semuanya mengambil tindakan terhadapnya saat ini, jadi wajar saja jika itu demi keuntungan. Dan manfaat ini adalah ciptaan paling kuno yang pernah ia terima, cahaya abadi paling kuno. Berdengung. Tirai tipis muncul, seperti mangkuk besar yang terbalik, menutup ruang dan waktu, menjebak Luo Xiu di ruang kecil. Pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sangat banyak, dan dalam ruang sekecil itu, hampir mustahil untuk melarikan diri. Pengadilan kematian. Mata Luo Xiu menunjukkan niat membunuh yang tajam. Metode Taisang, metode naga guntur, metode Daluo, dan metode Kaisar Ji semuanya berjalan pada saat yang sama, dan dia melakukan teknik 4 pengembalian terlarang ke 1. Cahaya ilahi yang terang meledak,
dan telapak tangan Luo Xiu tampak berubah menjadi batu giling, seperti roda dewa, melenyapkan semua pembunuhan. Cahaya yang keluar dari kekuatan jalan itu begitu terang hingga benar-benar menenggelamkan sosok Luo Xiu. Fluktuasinya begitu hebat sehingga jiwa dan kesadarannya tidak dapat mendeteksinya. Namun, sesaat kemudian, semua cahaya tiba-tiba meledak, dan jejak telapak tangan terbang melintasi langit. Dengan satu telapak tangan, ia menembus tirai tipis yang menutup tempat ini. Seolah-olah di atas tirai tipis yang sebenarnya, muncul bekas telapak tangan, dengan 5 jari terlihat jelas. Pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar dari pengepungan, dan senjata ajaib itu hancur berkeping-keping dengan tinjunya, matanya sangat dingin. Engah! Dengan lambaian tangannya, beberapa leluhur muda yang relatif dekat satu sama lain tidak sempat melarikan diri. Luo Xiu melambaikan tangannya dan menghancurkannya menjadi kabut darah, meninggalkan mereka mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Jika kamu ingin merampas kekayaanku, maka kamu harus bersiap untuk mati. Mata Luo Xiu sangat dingin, dan dengan sekilas sosoknya, dia seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba dan membunuh. Tubuh fisiknya saat ini sudah lebih kuat dari senjata pencerahan biasa, jadi tentu saja tidak perlu mengaktifkan senjata magis sama sekali. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat sengit dan mendominasi. Ketika lengannya bergetar, cahaya ilahi melonjak seperti gelombang besar, dan sejumlah besar leluhur muda terlempar di tempat, membuatnya tak terhentikan. Bentak! Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan cetakan telapak tangan besar tercetak di kehampaan. Saat telapak tangan jatuh, lebih dari selusin orang tewas di tempat. Ci! Dia dengan santai menunjuk satu jari, dan pola ilahi terkondensasi menjadi seberkas cahaya, yang menembus dahi leluhur, menghancurkan lautan kesadaran, dan mati. Di sini, Luo Xiu tidak memiliki keraguan sama sekali, karena tingkat kultivasi setiap orang paling banyak adalah nenek moyang dari pencerahan tingkat 12. Di alam yang sama, kecuali beberapa penyihir tingkat monster, biksu biasa, dan jenius, di depan Luo Xiu, jarak antara naga asli dan semut sangatlah berbeda. Berdengung. Seseorang mengorbankan senjata ajaib yang ampuh. Itu adalah pedang dewa yang berubah menjadi seekor burung ganas yang terbang melintasi langit. Cakarnya sangat tajam sehingga bahkan anak ajaib pun tidak akan berani menyerangnya dengan mudah. Namun, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meninju pedang dewa, lalu dia menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang yang menakutkan terbang keluar, membunuh orang yang telah mengorbankan pedang dewa di tempat, dan darah berceceran. Segera, sosok Luo Xiu melintas dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, pedang ilahi yang kuat jatuh ke tangannya. Dengan tebasan di udara, puluhan orang tewas. Ada banyak orang yang mengepung Luo Xiu. Bagaimanapun, ada puluhan juta orang di Yuanwang Dautian yang memasuki gerbang jalan kuno. Meskipun setelah eliminasi awal, setidaknya setengah dari orang-orang tersebut meninggal. Tapi orang-orang yang mengepungnya saat ini juga padat. Bagaimanapun, cahaya abadi paling kuno di puncak gunung adalah berkah terbesar dari tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang tidak tergerak. Namun, orang-orang ini terlalu lemah. Luo Xiu bahkan tidak perlu membela diri dan langsung bergegas ke kerumunan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan jika beberapa serangan menimpanya, akan sulit untuk mengguncang tubuhnya yang sebanding dengan senjata pencerahan. Dan bahkan jika itu bisa menyakitinya, Luo Xiu tidak akan peduli, karena ada tanda abadi dalam daging dan darahnya, dan tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa membunuhnya. Saya tidak terkalahkan. Luo Xiu merasa kesepian, bahkan orang-orang seperti Si Tianque dan Gu Fengru bisa melawannya. Tetapi dengan kemampuan rune abadi, dia tidak terkalahkan apapun yang terjadi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Teliti. Bab 3115 Aurora Skyrock. Bang! Setelah bergegas menuju kerumunan, Luo Xiu meninju dengan tinju sekuat naga. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang terlempar, dan tubuh mereka masih di udara sebelum meledak menjadi kabut darah. Ganas, mendominasi, tak terkalahkan. Ada beberapa orang di kejauhan yang tidak ikut serta. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan sampai berkeringat, karena mereka akhirnya melihat bahwa pria yang muncul entah dari mana ini sangatlah kuat. Kekuatan yang sangat tirani benar-benar menguasai segalanya. Entah itu bagian magis atau senjata magis, itu hanyalah lelucon di depan orang ini, dan dia bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Namun, mereka yang mengepung Luo Xiu tetap tidak menyerah. Mereka ingin mengandalkan jumlah mereka untuk membunuhnya, dan mereka ingin merebut cahaya abadi kuno yang dia dapatkan dari puncak gunung. Ini terlalu bagus. Mata Luo Xiu dingin, dan riak menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, semua orang yang bergegas ke arahnya melambat, dan mereka bahkan merasa kekuatan mereka sendiri melemah secara paksa. Berdengung. Pada saat yang sama, Luo Xiu melambaikan tangannya untuk menuliskan pola dewa.
Dalam sekejap, serangkaian pola ilahi terukir. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk cahaya pedang yang memusnahkan segalanya. Engah kepulan. Darah terus-menerus berceceran, dan tak seorang pun yang diselimuti oleh hukum tertinggi dan susunan pola ilahi akan selamat. Dalam sekejap, sejumlah besar orang terbunuh, membentuk zona vakum. Tapi Luo Xiu tidak berhenti. Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Cahaya ilahi meledak dan guntur menari dengan liar. Selama dia mengambil tindakan, seseorang akan terbunuh. Dia sangat berani dan tak terkalahkan. Sesaat kemudian, semua orang merasa ngeri dibunuh. Hampir puluhan ribu orang terbunuh, tetapi tidak ada sehelai rambut pun yang terluka. Bagaimana kita bisa bertarung? Berdengung. Pada saat ini, sebuah portal terbuka di kehampaan, yang merupakan portal menuju tanah penciptaan kuno. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu terbang dalam sekejap dan tenggelam ke dalam portal yang terbuka. Ayo! Ambil dengan cepat. Yang lain juga berbondong-bondong maju, karena semua orang tahu bahwa jumlah tempat untuk memasuki jalan kuno itu terbatas. Namun ketika beberapa orang mendekati portal tersebut, mereka langsung terpental, sedangkan beberapa orang mampu mendekat dan sosoknya menghilang ke dalam portal. Jelas sekali, ada aturan dan perintah khusus di dalam gerbang kuno ini. Hanya mereka yang diakui saja yang lolos dan mendapat kuota, bukan siapapun yang lebih cepat yang bisa terburu-buru. Setelah memasuki portal, Luo Xiu menemukan bahwa dia telah tiba di dunia lain. Aura dunia ini sedikit lebih kuat dari aura gerbang kuno. Tepatnya, itu adalah aura zaman paling kuno, bahkan lebih kuat. Saat kesadaran spiritualnya menyebar, Luo Xiu tidak dapat merasakan betapa besarnya dunia ini, mungkin begitu luasnya sehingga tidak memiliki batas. Hanya di kehampaan yang jauh, ada kekacauan ungu yang bergulir. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang memasuki tempat itu, dan Luo Xiu juga mendengar beberapa komentar. Ternyata setelah masuk portal, tempat yang kita masuki memang merupakan tanah jalan kuno, namun belum menjadi tempat terakhir. Kekacauan ungu di atas kehampaan secara bertahap akan menghilang, dan portal lain akan terbuka, menuju ke tanah penciptaan kuno terakhir. Luo Xiu menatap masa lalu. Kekacauan ungu terus bergulir, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tetapi diperkirakan akan membutuhkan waktu untuk benar-benar menghilang dan mengungkapkan sepenuhnya portal ke tanah penciptaan kuno. Pada saat ini, orang-orang dari seluruh Dao Heaven terus-menerus dikirim. Kuota untuk setiap Dao Heaven adalah puluhan ribu, dan beberapa Dao Heaven yang kuat bahkan dapat memiliki sebanyak 20.000 atau 30.000. Dengan kata lain, jumlah leluhur muda yang dikirim ke sini berjumlah puluhan juta. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap kali jalan kuno dibuka, dibutuhkan para jenius dari seluruh zaman untuk bertarung. Pada akhirnya, tidak dapat diprediksi berapa banyak orang yang akan hidup kembali. Sekarang, mereka yang memiliki harapan tinggi tentu saja adalah orang-orang jenius. Meskipun ciptaan pamungkas di tanah ciptaan kuno belum pernah diperoleh oleh siapapun, setiap kali tanah jalan kuno dibuka, selama para jenius yang bisa hidup kembali memiliki peluang bagus, mereka akan menjadi andalan para dewa. Warisan tradisi masing-masing di masa depan. Misalnya, dikatakan bahwa beberapa jenius tertinggi dari beberapa era kekacauan yang lalu kini telah memasuki ranah Kaisar Suci dan menjadi tokoh penting. Di antara surga di dunia Tao, makhluk tingkat suci yang berdiri di puncak sebenarnya adalah keajaiban tingkat ini ketika mereka masih muda. Jika tidak, mereka tidak akan mampu maju sepenuhnya dan mencapai level seperti itu. Dikatakan bahwa ini adalah kali terakhir tanah ciptaan kuno dibuka. Apakah kita bisa mendapatkan ciptaan tertinggi dari zaman paling kuno bergantung pada saat ini? Meskipun tidak ada yang tahu apa ciptaan terakhir di tanah penciptaan kuno, selama bertahun-tahun, di setiap era kekacauan, tradisi dan warisan surga di dunia Tao akan berusaha keras untuk mengirim para jenius terbaik ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kali tanah penciptaan kuno dibuka, semua raksasa di seluruh dunia Tao akan memperhatikan, dan orang-orang kuat di dunia juga akan menunggu hasil akhirnya. Dikabarkan bahwa keturunan istana surgawi, Mo Luatian, telah mempraktikkan seni terlarang. Jika dia benar-benar menguasainya, dia akan menjadi mengerikan dan tak terkalahkan. Kata-kata seperti itu datang dari istana surgawi yang misterius. Semua orang menunggu, termasuk Luo Xiu, yang akhir-akhir ini bersikap sangat rendah hati. Dia memilih tempat untuk menunggu dengan sabar dan melihat kekacauan ungu di kehampaan jalan kuno. Tentunya ada juga sebagian orang yang mengetahui betul bahwa kekuatannya sendiri membuat sulit untuk memanfaatkan peluang di tanah purbakala penciptaan, sehingga mereka mencari di tanah purbakala tersebut dan menemukan beberapa hal yang baik. Setiap kali harta karun muncul, leluhur yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berkerumun dan bertarung, dan huru-hara akan menjadi sengit. Akhirnya, kekacauan ungu di kehampaan mulai menghilang. Gumpalan kekacauan ungu seperti bunga layu.
Cahaya ungu terang menerangi 9 langit dan 10 tempat, menutupi seluruh langit. Pada saat yang sama, semua orang kuat di seluruh dunia tahu merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah aura zaman paling kuno, yang benar-benar berbeda dari aura tak berujung. Apakah era ini akan segera berakhir? Seorang lelaki tua yang penyendiri menghela nafas. Di akhir zaman, akankah ia hilang di tahun-tahun seperti masa-masa awal? Suara monster tua yang telah bertahan lama terdengar rendah dan tidak mau. Bertahun-tahun yang tak ada habisnya, berlangsung lama, 1000 era kacau adalah sebuah panggung, dan sekarang telah mencapai akhir, dan era tersebut akan segera berakhir. Mengaum. Pada saat ini, ketika kekacauan ungu hendak bubar, sesosok makhluk besar bergegas keluar dari kekacauan dan melayang di langit. Ini adalah batu berwarna putih keperakan dengan sayapnya terbentang seperti awan gelap menutupi matahari. Kekosongan di dekatnya terus-menerus pecah, dan pecahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang air laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Aurora Tianpeng yang legendaris? Para biksu muda yang berada di jalur kuno juga melihat makhluk besar ini. Luo Xiu tentu saja ada di antara mereka. Dia tidak menyangka akan melihat Aurora Tianpeng di sini. Salah satu dari 10 monster terkuat dalam legenda, dikatakan sebagai salah satu monster terkuat di era asli Endless. Dalam legenda kuno, kejahatan besar sudah tidak ada lagi. Hanya kadang-kadang akan ada beberapa monster jahat yang kuat di generasi selanjutnya dengan darah kejahatan besar, tapi jarang terdengar bahwa ada orang yang bisa berubah menjadi kejahatan besar berdarah murni. Adapun untuk bisa tumbuh ke keadaan yang sekuat dan ganas seperti periode tanpa akhir yang asli, itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan sepertinya sudah punah. Apakah ini benar-benar Aurora Tianpeng? Mata semua orang membelalak. Para penganut tahu yang kuat di dunia luar juga merasakan aura tersebut, dan mereka semua menjadi ketakutan. Pikiran spiritual mereka yang kuat merobek kekosongan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tianpeng perak itu begitu besar sehingga sehelai bulu pun yang berkelap-kelip di atasnya terasa lebih besar bagi Luo Xiu daripada gunung. Mata merah itu seperti 2 matahari berdarah, bersinar terang. Jika ini benar-benar Aurora Tianpeng, maka itu pasti sangat kuat. Dalam legenda kuno dunia Tao, 10 kejahatan besar yang lahir pada periode awal tanpa akhir disebut kejahatan yang paling kuat. Mereka dapat berdiri bahu-membahu dengan orang-orang kuat di alam Kaisar Agung, dan bahkan lebih kuat dari beberapa Kaisar Agung.